Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini setelah pada pekan kemarin kalian mengikuti penilaian tengah semester pada semua mata pelajaran, dan mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran setelahnya kita semuanya, saya dan kalian bisa mengikuti setiap rangkaian pembelajaran yang diadakan secara daring ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan limpahan rezeki, kesehatan, dan keistiqomahan dalam menempuh studi di lembaga yang kita cintai ini. Pada pertemuan kali ini masih pada bab 6 ya, tentang pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana gerakan pembaharuan itu muncul di beberapa wilayah, di beberapa negara, sehingga terjadilah kesadaran masyarakat kaum muslimin terhadap kondisi dirinya, terhadap kondisi negaranya atas kekurangan yang dimiliki dan ketertinggalannya. Maka kesadaran itu kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia muslim, termasuk ke negara kita di Indonesia ini. Kemudian kompetensi dasar pada pembelajaran sekarang adalah menganalisis munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaharuan. Jadi adanya gerakan pembaharuan atau gerakan tajdid di dunia Islam itu kemudian memunculkan satu gerakan baik dalam organisasi, ya, keagamaan, pendidikan ataupun ekonomi. Kemudian indikatornya adalah mendeskripsikan munculnya organisasi-organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaharuan di dunia itu sendiri, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu memahami munculnya organisasi Islam sebagai dampak dari adanya gerakan pembaharuan atau konsekuensi yang didapatkan dari adanya gerakan tajdid itu. Yang pertama sekalian, bahwa gerakan pembaharuan yang banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh muslim baik di Mesir, di Afghanistan, ya, kemudian di India, di wilayah Saudi Arabia, di Afrika, ini sedikit banyaknya menginspirasi terhadap para pelajar yang saat itu sedang menuntut ilmu di wilayah Saudi Arabia, atau mereka yang sedang menuntut di negara-negara di mana negara tersebut sedang bergaung tentang adanya gerakan pembaharuan. Tapi pada pertemuan sebelumnya paling tidak kita menyadari ada 3 bagian, ya, yang kemudian membawa gerakan pembaharuan ke negeri kita. Di antaranya adalah orang-orang yang pulang dari melaksanakan ibadah haji, kemudian para pelajar yang sudah selesai menuntut ilmu, dan juga orang-orang mukimin yang kembali ke negaranya. Dan ada lagi satu lagi yang tidak bisa dikesampingkan adalah melalui jalur media sosial. Nah, maka dari sekian pengaruh gerakan pembaharuan ada di negara kita, khususnya di Pulau Sumatera, itu ada namanya gerakan Padri. Nah, gerakan Padri ini diilhami oleh gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Najd atau Saudi Arabia sekarang, ya, sehingga gerakan Padri ini lebih menitik beratkan kepada
membersihkan ya ajaran Islam dari paham-paham yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu khususnya masalah-masalah akidah dan ibadah, sehingga terjadilah kemudian pertentangan antara golongan adat yang masih memegang Islam dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut dengan golongan Padri yang terinspirasi gerakan pembaharuannya dari wilayah Arabia, yaitu yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian pada tahapan-tahapan yang lainnya, gerakan pembaharuan juga terjadi, yaitu ketika murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini adalah orang Sumatera Barat yang kemudian menetap di Makkah, kemudian menuntut ilmu, bahkan menjadi seorang syekh dalam mazhab Syafi'i, kira-kira seperti itu ya. Kemudian banyak orang-orang dari kawasan Asia Tenggara ini yang belajar menuntut ilmu secara talaki kepada beliau. Nah, dari murid-muridnya itulah kemudian ada yang membawa semangat bagaimana memajukan pendidikan, memajukan Islam, memajukan kaum muslimin dari keterbelakangannya saat itu. Maka ada di antaranya adalah Buya Hamka, kemudian Syekh Jamil Jambek, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk pendiri dari Ormas Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itulah mereka-mereka yang dulu sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, seorang mufti di Mekah, dan dia adalah berasal dari wilayah Minangkabau, Sumatera. Kemudian dari mereka juga inilah yang mengilhami lahirnya organisasi-organisasi Islam atau kelembagaan Islam modern, baik dalam bidang agama, dalam bidang politik, maupun dalam bidang ekonomi, sehingga peran mereka ini tidak bisa dinafikan. Yang pertama, mas sekalian, ya, gerakan yang terinspirasi dari gerakan pembaharuan dunia itu adalah adanya Syarikat Islam. Syarikat Islam ini pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tahun 1905, tepatnya tanggal 16 Oktober. Syarikat Islam awalnya adalah perkumpulan para pedagang muslim. Makanya namanya adalah Syarikat Dagang Islam. Nah, awal dari dibentuknya Syarikat Dagang Islam yang kemudian bermetamorfose menjadi Syarikat Islam itu adalah didasari karena upaya keinginan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang muslim agar mereka bisa maju, mereka bisa bersaing dengan pedagang-pedagang asing ya. Khususnya yaitu para pedagang-pedagang dari China yang saat itu mereka mendominasi sektor perekonomian di Indonesia. Dan pada tahun-tahun berikutnya ketika Syarikat Islam ini dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto ya, maka Syarikat Dagang Islam itu kemudian berubah namanya menjadi Syarikat Islam, dan dengan sendirinya arah kebijakan organisasi Syarikat Islam pun kemudian mengalami perubahan. Ya, salah satunya kenapa berganti nama dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, supaya anggota, simpatisan dan pendukungnya bukan hanya dari kalangan para pedagang, tapi diharapkan adalah dari semua unsur kaum muslimin di seluruh penjuru Nusantara ini. Kemudian tujuan Syarikat Islam didirikan sekalian itu diantaranya adalah mengembangkan jiwa dagang. Nah, jadi Syarikat Islam di awal-awal tadi itu tujuannya adalah bagaimana jiwa kemandirian umat sehingga kesejahteraan bisa merata di kalangan pribumi, ya ini bisa terjadi.
kemudian mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat ya agar mereka tidak terbelakang, maka perlu adanya upaya penyadaran dari sisi pendidikan dan pengajarannya. Karena nanti ada sistem pendidikan modern dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana citra kaum muslimin di kalangan masyarakat luas ini bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai Islam dikonotasikan sebagai masyarakat yang tidak mampu untuk berbisnis, tidak bisa untuk belajar, dan juga hanya berkutat masalah-masalah ibadah yang dibumbui tentunya dengan hal-hal yang sifatnya lokal ya. Kemudian juga mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Jadi Islam supaya lebih familiar, lebih bisa mandiri, lebih bisa bersaing, dan bisa memberikan warna sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin. Kemudian perkembangan syarikat Islam itu sendiri yang sekalian, bahwa ketika syarikat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, maka wilayah garapan yang awalnya pada bidang ekonomi, tapi ini mulai dikembangkan yaitu pada bidang-bidang yang lain, khususnya bidang sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara umum dan dari kelas bawah sampai kelas atas. Kemudian bidang politik, agar masyarakat bisa sadar bahwa untuk bisa berdiri sama tegak, duduk sama rendah dengan orang-orang asing, itu diantaranya harus memahami tentang bagaimana politik yang ada ya. Kemudian dalam bidang pemerintahan juga disadarkan bahwa kaum muslimin sebagai pemilik negeri ini punya hak untuk mengatur negerinya. Maka disitulah kemudian muncul semangat bagaimana perjuangan kaum muslimin terhadap dominasi atau kolonialisme imperialisme barat itu dimunculkan ya, sehingga cita-cita syarikat Islam kemudian berhasil, bahkan mendapat dukungan dari kaum muslimin secara mayoritas ya, sehingga bukan hanya di kota tapi juga di desa, dan bukan hanya berkembang di Pulau Jawa, bahkan kemudian sampai menyebar ke luar Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan ya. Sehingga disitulah peran bagaimana syarikat Islam kemudian mendapat tempat di hati kaum muslimin secara umum di Nusantara ini. Nah, apa yang terjadi ketika ini mulai muncul? Maka yang paling merasa terancam adalah penjajah, khususnya saat itu adalah Belanda, karena kepentingan mereka mulai terendus, kepentingan mereka sudah mulai terbaca, sehingga adanya perlawanan, ketidakpuasan dari masyarakat. Maka pemerintahan Belanda kemudian mengambil dari wakil syarikat Islam yang saat itu dimintalah kemudian ketuanya ya, yaitu Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai Dewan Rakyat, artinya mewakili rakyat untuk menyuarakan kepentingan mereka di dalam pemerintahan Belanda. Tetapi yang terjadi justru Cokro Aminoto dan Abdul Muiz ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena dimintanya kedua orang ini itu hanya sebagai peredam terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap Belanda ya. Kemudian dalam perjalanannya terjadilah perpecahan di tubuh syarikat Islam, khususnya setelah ideologi komunis ini masuk ke dalam tubuh syarikat Islam, yaitu pada saat Henk Sneveld ya dengan organisasi ISDV-nya itu merekrut anggota-anggota ya, mengajak, mempengaruhi dari anggota-anggota syarikat Islam, diantaranya Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka ya. Mereka dipengaruhi dengan paham-paham sosialis komunis, sehingga kemudian mereka berusaha untuk mempengaruhi
arah kebijakan dalam syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto kepada arah yang lebih radikal, yang lebih revolusioner ya, dengan semangat komunismenya. Nah, ini tentunya ada perbedaan yang mendasar antara tokoh-tokoh syarikat Islam yang berlatar belakang dengan pemahaman Islam yang bertujuan mengangkat derajat masyarakat muslim agar mereka bisa belajar dengan baik Islam kemudian rahmatan alamin, maka ide-ide sosialis komunis ini kemudian ditentang oleh sesama anggota syarikat Islam, yaitu Kartosuwiryo diantaranya, kemudian ada Kiai Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Ya, sehingga dari situlah kemudian syarikat Islam terpecah menjadi dua, yaitu adanya syarikat Islam merah yang dipimpin oleh Semaun, ya. Kemudian ada syarikat Islam putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Nah, ini perpecahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, maka perpecahan-perpecahan ini terus bermunculan dan pada akhirnya syarikat Islam berubah namanya lagi nanti menjadi PSI ya, jadi Partai Syarikat Islam, dan dalam perjalanannya nanti menjadi PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan seterusnya. Itu mungkin pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.